kami muliakan para alim ulama dengan ilmunya terus jadi cahaya bagi umat. Yang kami hormati Bapak Kapolsek Sumpu beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Kemenag Kabupaten Dompu beserta jajarannya, Direktur Rumah Sakit Umum Kabupaten Dompu, Bapak Camat yang paling ganteng, Papi Iron, Masya Allah. Kalau beliau jadi camat aman Pak Kapolsek, amin. Dan yang spesial untuk kori terbaik kita, semoga Allah terus mengangkat derajat beliau dalam kemuliaan. Dengan cahaya Al-Quran akan mampu menyentuh setiap jiwa, menggetarkan setiap sanubari, agar semua mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga beliau dalam syiarnya akan menjadi sebab-sebab kebaikan bagi umat, amin. Amin. Ringkasnya Bapak Ibu hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang sudah jam 11 malam. Artinya sebentar lagi kita akan sahur bersama di sini. Ya Ibu ya, hormat kok itu dong. Alhamdulillah. Nggak hatake nih. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha luhur, Maharaja langit dan bumi, Maharaja yang maha tunggal dan maha abadi, maha menerbitkan matahari dan bulan, dan terangkatlah derajat hambanya dari kehinaan kepada kemuliaan, atau dari yang mulia kembali jatuh kepada kehinaan, dari yang miskin beranjak kepada yang kaya, atau dari yang kaya kembali jatuh kepada kemiskinan, dari usia yang lebih tua beranjak kepada dari usia yang lebih muda beranjak kepada usia yang lebih tua, dan semua itu berada dalam pengaturan tunggal yang maha sempurna mengatur segala-galanya. Dan mudah-mudahan setiap kita yang hadir di majelis ini, Allah menatap setiap nama dan wajah kita dengan kelembutan dan kasih sayangnya, dan Allah takdirkan kita menjadi hambanya yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Salawat dan salam kita peruntukkan kepada junjungan alam Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, berikut para sahabat, keluarga, kerabat dan para tabi'innya yang setia hingga yaumil akhir. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampailah kita di malam ini memperingati tabligh akbar dengan tema meningkatkan keimanan dan ketakwaan melalui zikir dalam menghadapi fitnah dan gelombang akhir zaman. Kita tahu bagaimana fitnah ini telah ditimpakan kepada kita. Bala dan ujian senantiasa menyertai kita, apalagi yang ditampakkan di sekitar kita dan kita sulit untuk menghindar daripada. Ujian bagi hati, ujian bagi pikiran, dan sekaligus ujian daripada iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin hari sangat kita merasakan seakan-akan kita sulit untuk mempertahankan keimanan kita, untuk menyempurnakan ketakwaan kita.
Dari mulai fitnah mata kita, di mana kita diperlihatkan dengan terang-terangan, saudara-saudari kita, laki perempuan, sudah berani telanjang di tempat-tempat umum, mengumbar aurat. Kita sudah berpaling dari godaan yang ada di depan kita. Tiba-tiba kita menoleh ke belakang, dia sedang menghadang kita. Ini ujian. Kemudian yang kedua, merebaknya minuman keras, narkoba, dan segala macam jenisnya yang merusak generasi kita. Dan yang berikutnya, ujian yang terus merasuki kehidupan kita dan generasi kita, munculnya seks bebas, lesbian, dan sejenisnya yang kadang-kadang mereka minta diakui keberadaannya. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah. Lembo ate kating domba nang mandaya. Aura duit nang maru edese. Madam lanjut. Oh, au ngasau kayak ibu. Kenapa? Kenapa? Alhamdulillah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah dan yang tampak di sekitar kita, di daerah kita tercinta akhir-akhir ini, fenomena yang sedang terjadi, perkelahian antara remaja, perkelahian antara kampung. Kenapa? Disebabkan karena kemaksiatan, kenakalan remaja. Coba nawar bamba aspal awak taah tapancai, Allahu Akbar. Begitu war masalah stoi tapancai Ka'bah. Apa tujuannya? Sebenarnya kalau ingin menyampaikan aspirasi atau ingin menyampaikan apa yang menjadi diperjuangkan, lainnya cara boleh tika edes bikin sama esenta saya. Coba beberapa diutuslah datang ke kantor bupati misalnya kalau ingin menyampaikan ke bupati, atau beberapa utusan 10 atau 20 datang kepada Bapak Kapolres misalnya, apa yang ingin disalurkan. Insya Allah kita yakin pada pejabat di Kabupaten Dompu ini, mulai dari pimpinan kita sampai keamanan kita akan siap. Betul Bapak Ibu? Nanti foto itu pancai peminain awan ringan untuk madat palingan saya madal awan. Allahu Akbar. Ya marilah kita dewasa berpikir, apakah dengan tapancai selesai masalah? Tidak. Itu merugikan banyak orang. Ya. Maka oleh karena demikian, Tampua mengadiake melalui mimbar ini keluarga Madadi Kabupaten Dompu khususnya, mari kita sadar bahwa tindakan dai selekir ai merugikan orang banyak, itu menimbulkan dosa bagi kita, mudaratnya sangat besar. Maka solusi yang terbaik, waras nekerunga, ayo sama-sama tokoh agama, tokoh masyarakat, dan beberapa elemen yang penting yang terkait, kita datang sama-sama kepada siapa kita mengadukan, kepada Kapolres kah, kepada Bupati kah, kepada DPR kah, kepada camat kah, dan kita duduk bersama bicarakan dengan baik, ketimbang kita tapancai. Jadi kita hilangkan budaya seperti itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, inilah karena keteledoran yang pertama orang tua, yang kedua pemerintah. Ya. Kita terlalu memanjakan, maka buatlah perda, buatlah aturan yang membuat kedisiplinan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat.
terutama aparat keamanan. Mohon izin Pak Komandan, ya, cobalah tegas bertindak. Begitu daerah Tapan saya faul lalu selesai urusannya. Lain mau dikencoki, mau tahu di oto neem korona deket tabesi tujuan nek bupati main nami di jembatan ini dampingi TNI Polri. Nelau DPR main nami di dampingi pila dok ne di oto pila oto jauh nene selesai pada Pak Polsek. Ya jangan tunggu terjadi masalah dulu di luar sih motong nampu. Ini usul Pak Kemana, ya. Kan hanya beberapa, tidak mungkin misalnya desa Mangge Asi, masa satu desa serayam bergerak. Paling ada generasi anak-anak muda aktivis yang ingin menyampaikan aspirasi, membela hak-hak rakyatnya. Tujuannya supaya dirinya bupati, supaya dirinya Kapolres, supaya dirinya aparat terkait untuk mengambil tindakan lebih cepat. Dede Gombini, ya. Makanya ini usul mana kepada Bapak Kapolres yang terhormat, kepada Bapak Dandim dan aparat-aparat yang terkait dalam masalah ini. Jika ada persoalan seperti ini, silakan lebih awal, karena ini merugikan banyak orang terus. Bila kali tapak di Madok Prama, Raim Tatana, tapak Autodo, tapak Caban Cakre, ini tiruanin saya di Raim. Muparero, mabaden saya baden, macet di sepanjang jalan. Ya, padahal inti masalahnya mereka ingin menyampaikan apa yang menjadi keluhan mereka. Ya, mudah-mudahan ini menjadi masukan, jadi PR bagi kita, terutama pemerintah di Kabupaten Dompu dan kita semua. Dan Dede Walija, bagaimana hal-hal yang seperti ini, kriminalitas ini bisa ditekan. Uner lawan fana di orgune dong fana utau ya, tiru bayi ma desa sarama be lain sesarama ke warang conge koroto edang ada di Facebook naudzubillah minta. Ya, maka oleh karena Dede, ya, maka ada harapan mana? Siapa yang bisa menyadarkan generasi kita? Yang pertama adalah orang tua di rumah. Ya, orang tua di rumah. Ya. Dong tua zaman akhir sudah merasa selesai, yang penting bisa menjajali anak mereka dengan berbagai kebutuhan. Anaknya minta handphone, minta uang, minta apa, mau ini semua seakan-akan sudah selesai urusannya. Bagaimana kebersamaan orang tua dengan anak di rumah? Ya, bagaimana nasihat orang tua kepada anak? Di luaran senawikim sama desental saya. Begitu rongga di rumah, aman nanti HP, ina nanti HP, anak nanti HP, empongi. Ya. Di luaran. Tauladan yang ini diinginkan oleh anak-anak generasi ini sudah tidak ada, karena sibuk. Maka oleh karena demikian, harapan malam ini, mari kita rubah generasi kita menjadi lebih baik. Terutama kita berikan apresiasi yang paling besar kepada generasi Rasenggaro di bawah pimpinan atau ide yang cemerlang daripada saudara Abdurrahman, yang Masya Allah ini luar biasa. Dan mudah-mudahan hal yang seperti ini akan berkembang dan tumbuh di generasi-generasi di desa-desa yang lainnya. Amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ini merupakan sisa daripada Ramadan. Tinggal menghitung hari. Sekarang malam ke-28 bagi pemerintah dan NU. Malam ke-29 bagi Muhammadiyah dan kawan-kawannya. Ya, kita hormati perbedaan, tapi kita doa malam ini kayak dadin gempa, mudah-mudahan Idul Fitrinya Muhammadiyah, NU, pemerintah bersama toin. Amin. Ini bulan berkah, di malam-malam yang penuh kemuliaan, malam penuh rahasia. Di 10 malam terakhir Ramadan ini
merupakan puncak perjuangan. Ada dua karunia yang disediakan untuk kita. Yang pertama, itqum minan nar. Kemudian yang kedua, Lailatul Qadar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taharrau Lailatul Qadri fil witr min al-ashr al-awakhir min Ramadan. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Temuilah kemuliaan malam Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil, di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Iya, malam ke-21, 23, 25, 27, insya Allah puncaknya malam ke-29. Ibu, ya, tingkatkan. Makanya sigi tilo ditendor. Kenapa? Karena di penghujung ini dua kemuliaan dijanjikan di setiap malam. Apabila di malam itu kita lakukan ibadah, kalau bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, Allahu Akbar. Kalau seseorang misalnya di malam itu dia hanya mampu membaca Al-Quran 1 atau 2 ayat saja, tapi bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, sama bagaikan dia atau lebih baik daripada dia membaca malam ini daripada 1000 bulan. Bukan sama dengan 1000 bulan. Kalau seseorang di malam itu hanya mampu bertasbih, misalnya dia hanya mampu mengucapkan 1 kali La ilaha illallah, tapi bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka kalimat La ilaha illallah sekali dia zikir itu lebih afdal daripada 1000 bulan. Kalau seseorang di malam itu dia hanya mampu sholat sunnah atau sujud 2 rakaat saja, tapi bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka sholatnya 2 rakaat itu lebih afdal daripada 1000 bulan. Maka tingkatkan, ini malam berhasil. Kemudian yang kedua, itqum minan nar, pembebasan jiwa dari neraka. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, jangan sia-siakan umur kita tidak seberapa, yang pada puncaknya hasil daripada puasa yang kita peroleh, yang kita raih, Allah sediakan la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang takwa. Ya. Bagaimana orang takwa? Orang takwa artinya orang yang dijamin oleh Allah, orang yang tahu bagaimana tujuan hidup ini, orang yang selalu setiap keinginan, setiap kebutuhan, setiap niatnya selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu siapa orang takwa ini yang sebenarnya? Orang yang takwa selain intensitas ibadahnya baik, jaga sholat berjamaahnya, tahajudnya, puasanya, baca Qur'annya, tetapi ada ciri khusus orang-orang takwa yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Siapa mereka? Dengarkan dengan iman. Surah Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa? U'iddat lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang takwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang takwa kalau dititipkan harta, kelebihan rezeki cukup, baik dalam keadaan lapang maupun sempit, dia senantiasa menginfakkan, membelanjakan hartanya di jalan Allah. Kalau ada hanya orang rajin sholatnya, haji umrah berkali-kali, dia punya aset di mana-mana, padahal dia mampu sedekah, padahal dia mampu zakat, tapi sengaja tidak mau, berarti bukan orang takwa. Artinya nggak hindari rasa ngaruh ibu, do masawai kapire, kone cahas mbea, lainnya do mah takwa. Lo kau ibu? Ini diterangkan karakternya oleh Allah, maka digandengkan kalimatnya dalam Al-Quran. Aqimis salata wa atu zakat. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Bapak ibu sudah bayar zakat belum?
Sudah bayar zakat? Zakat apa? Kalau zakat fitrah semua bisa. Ingat, ada zakat mal sekali setahun. Sudah bayar, Bu? Bapak, zakat mal, zakat harta sekali setahun sudah bayar belum? Uner lawan apa? Kemana? Bapak. Zakat percuma sholatnya, percuma hajinya. Makanya Allah ingatkan, Allah sebutkan dalam Al-Quran, orang yang agamanya dusta sholatnya, dusta hajinya, dusta puasanya adalah orang-orang yang mendustakan agama Allah. Kalau sengaja tidak mau bayar zakat padahal mampu, itu orang dusta agama. Bayar zakat. Zakat mal, kata Nabi SAW, siapa yang menyimpan emas ya 85 gram selama 1 tahun tidak berkurang, dari bulan Maret 2024 sampai Maret 2025 tetap 85 gram emas ini tidak berkurang, maka wajib zakatnya 2,5%. Pak Ustadz, kita tidak punya emas sebanyak itu. Uang, siapa yang punya uang, menabung uang di bank atau simpan di lemari atau simpan di bawah bantal tidurnya, main apa nih? Senilai 85 gram emas, maka zakat 0,5%. Coy masa sebenarnya ibu, sebenarnya watir hawe bang mengadia ke zakat kita doe nggak kata sebenarnya coy ya 1 juta. 1 juta kali 85 dari 10 85 juta. Cow mentau piti warung pun 5 juta tabung di bank atau wi di pitalia atau wi di almari pitekani dari bulan Maret ake sampai Maret 2025, maka zakatnya 2,5%. 2,5% sebenarnya papi dan toizer fikir ya 45 sebenarnya. Pak kemana? Masyarakat kaget tiba-tiba ngejak kaget mulai lawan aja 85 juta 2,5% sebenarnya melos aja ya. Hah? Harus kau ikan polu ratu. Perhatikan, jangan lupa ya, itu zakat Bapak Ibu ya. Makanya dola PR nuntul orahi mereka kebaik kalkulator ketahu ya 2,5% dari 85 juta sembah arah rumah sekali lain setiap bulan coba ya. Nah, kemudian yang kedua ada zakat penghasilan, zakat profesi. Harus kalau ingin jadi orang takwa harus tunaikan zakat. Petani jagung, peternak, pegawai, setiap dapat hasil maka kalau sudah mencapai nisabnya wajib keluarkan zakat. Berapa? 2,5%. Coba ini harus diterapkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jangan sampai jadi orang bakhil. Ini orang takwa. Apa ciri-ciri orang takwa? Selain rajin sholatnya, bacaan Qur'annya, puasa Ramadannya, ibadahnya luar biasa, tetapi diterangkan dengan jelas sifat mereka, karakter khusus mereka, fisarra'i wad-dharra. Mereka senang menginfakkan harta mereka di waktu lapang maupun di waktu sempit. Kemudian yang kedua, karakter orang takwa, wal kadhiminal ghaidha. Mereka orang-orang yang tidak mudah marah. Ibu, nawarasim safuca ya, rahita doa ini cahalau di sigi dulan safuca pada safuca berarti lain dotak wari ya. Jadi cirinya udah diterangkan.
wal kadhimin al-ghaidha, tidak mudah marah. Dia menahan amarahnya. Kalau dia dizalimi, kalau dia dikhianati, kalau dia disakiti, dia tidak ingin dendam. Walau dia mampu membalas lebih daripada perbuatan saudaranya, tapi dia memilih menahan amarahnya. Ini karakter orang takwa. Ya. Kemudian yang ketiga, Allah terangkan sifat orang takwa, wal 'afina 'anil nas. Dia senang memaafkan kesalahan orang yang pernah buat salah kepada mereka. Ini Ibu, warasi rahim membani hakmaha atau rawi membani hakmaha tiwarak ngampu ya dosa rahibi, maka lain dong takwa. Orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Apakah orang takwa ini tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah melakukan kezaliman? Allah terangkan, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidunubihim wa man yaghfiru dunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Shadaqallahul aliyyul azim. Orang takwa itu apabila mereka terjebak, terjerumus di dalam menzalimi diri mereka dengan dosa, ya, dosa besar maupun dosa kecil, zakarullah, segera ingat kepada Allah. Fastaghfiru lidzunubihim, mereka memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepada Allah. Mereka segera tidak menikmati maksiat itu. Ya. Dan mereka tahu siapa lagi yang menyampuni dosa selain Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu. Hati-hati Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka di setiap mimbar Jumat kita diingatkan, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Terakhir, ingat, setiap ibadah kita dinilai oleh Allah bukan pada saat kita mengerjakan ibadah itu. Kita sholat tidak dinilai apakah khusyuk sholat kita, atau sholat kita diterima pada saat takbiratul ihram, rukuk, sujud sampai selesai salam, tetapi sesudahnya. Karena perintah sholat, aqimis sholata inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Dirikan sholat. Siapa yang mendirikan sholat, insya Allah dia akan jauh dari fahsya dan munkar. Kalau rajin sholatnya, maksiatnya juga jalan, itu bukan orang yang sholat. Sia-sia. Puasa tidak dinilai oleh Allah apakah puasa kita diterima sejak 1 Ramadan sampai 1 Syawal. Apakah puasa kita berhasil atau tidak, tidak ditentukan pada bulan Ramadan. Kapan baru dinilai keberhasilan puasa kita? Mulai dari 1 Syawal sampai pada 11 bulan yang akan datang. Apa yang kita peroleh di selama sebulan penuh di bulan Ramadan ini, kita terapkan selama 11 bulan. Kalau kita berhasil menjauhkan diri dari hal-hal yang dihinakan Allah, insya Allah puasa kita diterima oleh Allah. Karena Nabi mengingatkan kepada kita, dengarkan, bahwasanya alangkah banyaknya umatku yang berpuasa tapi tidak memperoleh apapun kecuali hanya haus dan lapar saja. Haji, umroh tidak dinilai oleh Allah apakah mabrurnya kita di sana karena sanggupnya tawaf, sa'i, karena kita tidur di tempat-tempat yang kumuh, kita bekerja keras dan lain sebagainya. Tidak dinilai. Mabrurnya tidak ada di Mekah, tidak ada di Madinah, tidak ada di Arafah. Kapan dinilai mabrurnya haji dan umroh? Setelah kembali ke tanah airnya. Mampu nggak dia mencampakkan sifat-sifat hewani, sifat-sifat kebinatangan, menyerap sifat-sifat Rabbani, lalu dia praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, begitulah penilaian daripada ibadah kita. Maka oleh karena demikian, marilah malam ini, ya, di tengah fitnahnya zaman sekarang, mari kita tingkatkan kualitas iman kita, kita tingkatkan ketakwaan kita, dan kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayahnya pada kita agar